Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Izin memperkenalkan diri, saya Suryani Putri, istri dari Kolonel Tek Hendro Pariwanto dari perwakilan IKKT Penghubung 01 Kemhan. Izinkan pada kesempatan ini kami memperkenalkan Rendang Da Amai. Rendang Da Amai sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Awalnya hanya untuk mengisi kegiatan bazar yang diadakan di lingkungan Kemhan setiap menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri. Namun sejalannya dengan waktu, Rendang Da Amai mulai dikenal dan disukai oleh banyak orang. Produk pertama kali yang kami buat adalah rendang daging, yang nantinya akan kami kenalkan lebih jauh sebagai produk terlaris kami. Hingga saat ini, sudah ada beberapa varian produk rendang yang diproduksi. Rendang hati, rendang paru, rendang ayam, dan rendang jengkol. Adapun tempat produksi rendang Da Amai adalah di Komplek Landut Halim Perdana Kusuma. Untuk mengenal rendang Da Amai lebih jauh, izinkan kami mengajak Bunda semua untuk mengintip dapur Da Amai. Da Amai Tek, selamat pagi Bunda. Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Tentara Nasional Indonesia, Da Amai akan memasak rendang yang super duper enak untuk Bunda semua. Bumbu rendangnya Bun terdiri dari bumbu rendang kering dan bumbu rendang basah. Bumbu rendang keringnya ada merica, ketumbar, kapulaga, kayu manis, cengkeh, buah pala, dan kemiri. Sedangkan bumbu rendang basahnya Bun ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit hijau, jahe, laos, dan tidak lupa daun jeruk, daun salam, dan serai. Semua bumbu yang digunakan untuk membuat rendang adalah rempah-rempah yang diyakini mengandung khasiat untuk kesehatan. Selanjutnya Bunda, semua bumbu kita haluskan. Di sini kami menggunakan blender. Bumbu kita haluskan hingga seperti ini ya Bun. Selanjutnya daging sapi kita potong-potong ya Bun sesuai keinginan. Lalu daging sapi yang sudah dipotong kita cuci hingga bersih. Lalu kita tiriskan agar airnya turun ya Bun. Sementara itu santan kita masak terlebih dahulu. Kami menggunakan 40 kelapa untuk 10 kg daging. Artinya 4 kelapa untuk 1 kg daging. Nah, sekarang kita siapkan minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya Bun. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, laos, dan kemiri. Lalu kita aduk-aduk semuanya hingga rata. Dan setelah rata, kita masukkan bumbu rendang kering yang sudah kita haluskan tadi. Kita aduk-aduk kembali agar bumbunya tercampur dengan sempurna ya Bun. Nah, setelah itu, Bunda, kita masukkan cabai merah, lalu kita aduk-aduk lagi. Jangan lupa ya Bun, untuk tetap menjaga agar bawahnya tidak gosong. Karena bila bawahnya gosong, nanti akan mengurangi aroma wangi bumbu rendang. Nah, kita masak terus ya Bun, hingga wangi. Nah Bunda, sebenarnya dalam proses memasak rendang terdapat 3 filosofi kehidupan yang kita terapkan sehari-hari. 1. Kesabaran, karena proses memasaknya yang membutuhkan waktu lama. 2. Keuletan, karena rendang harus diaduk terus-menerus. 3. Kebijaksanaan, yaitu kapan menggunakan api besar dan api kecil. Wanginya sudah tercium ya Bun. Terakhir kita masukkan daun jeruk yang sudah kita iris-iris. Kita aduk-aduk kembali dan kita masak sampai bumbunya matang dengan sempurna. Selanjutnya Bunda, bumbu yang sudah matang kita masukkan ke dalam santan yang sudah kita masak tadi. Kita aduk-aduk terus hingga rata dan kadar airnya berkurang. Setelah kadar airnya berkurang dan mengental, kita masukkan daging yang sudah kita cuci dan kita tiriskan tadi. Kita aduk-aduk kembali agar daging dan bumbunya bercampur semuanya. Kita masak terus sambil kita aduk-aduk ya Bun, biar tidak lengket. Wangi rendangnya sudah tercium Bunda. Tahap ini kita sebut setengah rendang atau kalio. Lanjut, kita masak sampai minyaknya keluar seperti ini ya Bun.
Kita aduk-aduk dan kita masak terus hingga minyaknya mengering. Ini baru rendang namanya Bunda. Rendang siap kita sajikan dan kita packing. Tahap selanjutnya Bunda, kita akan packing rendang dengan berat 250 gram per pack. Tentunya setelah rendang benar-benar dingin ya Bun. Kita timbang rendang dan pastikan beratnya 250 gram. Lalu kita vakum dengan mesin vakum Bunda untuk mengeluarkan udara yang terdapat dalam kemasan rendang agar rendang bisa tahan lebih lama dalam kemasan. Dalam kemasan seperti ini, rendang bisa bertahan selama 14 hari Bun. Bila ingin rendang lebih tahan lama lagi, maka rendang kita masak lebih kering lagi. Biasanya untuk dibawa bepergian traveling ke luar negeri, umroh atau haji. Jadi rendang tanpa bahan pengawet ya Bun. Nah, selanjutnya Bunda, rendang yang sudah kita vakum tadi, kita masukkan ke dalam kemasan luarnya dan rendang siap untuk dipasarkan atau kita simpan di dalam freezer untuk dibekukan. Nah, inilah Bunda, rendang The Amai yang super duper enak. Rasanya pas dan serasa masakan ibu sendiri. Adapun untuk pemasaran produk The Amai, kami lakukan secara offline di tempat produksi dan juga secara online di Ladara, Shopee, dan Tokopedia. Demikianlah sajian rendang The Amai dari IKKT Penghubung 01 Kemhan. Mengutip kata bijak dari seorang Nadiem Makarim menyatakan bahwa setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.